Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran SMA terbuka, khususnya pada pelajaran matematika. Pada kali ini, kalian akan belajar sistem pertidaksamaan linear. Mudah-mudahan kali ini kalian semuanya sehat-sehat, sehingga kalian bisa belajar dengan baik video pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian pertidaksamaan linear, yang kedua dapat menggambar daerah himpunan pertidaksamaan linear, yang ketiga dapat menjelaskan pengertian sistem pertidaksamaan linear, dan yang keempat dapat menggambar daerah himpunan sistem pertidaksamaan linear. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu sistem pertidaksamaan linear, perhatikan kejadian berikut. Umur siswa SMA paling tidak 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 22 tahun. Umur SMP paling tidak 10 tahun dan tidak boleh lebih dari 17 tahun. Nah, jika batas umur siswa SMA dinyatakan dengan variabel SMA dan batas umur siswa SMP dinyatakan dalam variabel SMP, maka dapat dibuat pernyataan 15 kurang dari SMA, SMA kurang dari 22. Artinya variabel SMA terletak antara 15 sampai 22. Kemudian SMP 10 kurang dari sama dengan SMP, SMP kurang sama dengan 17 tahun. Artinya umur siswa SMP terletak antara 10 sampai 15 tahun, sampai 17 tahun. Nah, jika digambarkan, maka SMA itu terletak antara bilangan 15 sampai 22, sedangkan SMP terletak pada bilangan 10 sampai 17. Dari gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Di manakah seorang anak bersekolah jika dia berumur 8 tahun, berumur 11 tahun, berumur 16 tahun, berumur 20 tahun, berumur 25 tahun? Nah, seorang yang berumur 8 tahun, maka dia belum bisa masuk SMP. Oleh karena itu, pasti dia bukan di SMP atau di SMA. Kalau dia umur 11 tahun, dia belum bisa masuk SMA. Pasti dia masih bersekolah di SMP. Sedangkan kalau dia berumur 16 tahun, mungkin masih bisa di SMP, karena antara 10 sampai 17, mungkin juga sudah di SMA, antara 15 sampai 22. Kalau berumur 20 tahun, dia pasti ada di SMA. Sedangkan kalau dia berumur 25 tahun, pasti bukan di SMP maupun di SMA. Nah, kalau misalnya pernyataan itu kita buat 15 kurang dari SMA kurang dari 22, itu disebut pertidaksamaan, karena menggunakan tadi simbol tidak sama. Kalau 10 kurang dari SMP dan kurang dari sama dengan 17, ini juga disebut dengan pertidaksamaan. Lengkapnya adalah pertidaksamaan linear, karena dia variabel SMA dan variabel SMP tidak ada tanda pangkat lebih dari 1. Nah, kalau kita satukan kedua pertidaksamaan ini disebut dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, sehingga untuk SMA kita nyatakan dengan variabel X misalnya, maka 15 kurang dari X, X kurang dari 22. Sedangkan SMP kita nyatakan dengan variabel X, maka 10 kurang dari X, X kurang dari 17. Nah, ini adalah daerah penyelesaian untuk SMA, umur SMA, yang di bawah adalah penyelesaian untuk SMP. Nah, ternyata di sini ada irisan. Nah, ternyata
Siswa mungkin ada di SMP, mungkin ada di SMA. Berarti yang berumur 15 sampai 17 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan daerah himpunan sistem pertidaksamaan linier, yaitu memenuhi kedua pertidaksamaan linier unsur-unsurnya. Nah, barangkali itu bisa memberikan gambaran apa itu pertidaksamaan, apa itu sistem pertidaksamaan. Ya. Selanjutnya kita akan bahas pertidaksamaan linier dengan pendekatan secara matematika. Pertidaksamaan linier dia akan kita bedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pertidaksamaan yang dibatasi garis tegak. Pertidaksamaan adalah pernyataan yang menggunakan simbol tidak sama. Tidak sama itu bisa lebih besar sama dengan, bisa kurang sama dengan, atau bisa kurang, atau bisa lebih besar. Sehingga ada 4 simbol untuk tanda tidak sama dengan. Nah, untuk jenis yang ini, yang dibatasi oleh garis tegak, itu bentuk umumnya adalah X lebih besar dari A, atau X kurang sama dengan A, atau X kurang dari A, sehingga selalu hanya ada variabel X. Kalau hanya ada variabel X dengan konstanta A, pasti bentuknya berupa garis tegak. Bentuk ini dibatasi oleh garis vertikal, X sama dengan A. Jadi, ini garis sumbu simetri, sumbu koordinat, X dan Y. Ini adalah garis X sama dengan A. Selalu sejajar dengan sumbu Y atau vertikal. Nah, X sama dengan A itu akan membagi 2 bagian, kiri dan kanan. Nah, daerah di sebelah kanan itu untuk daerah X lebih besar daripada A. Kemudian daerah di sebelah kiri untuk X kurang dari A. Nah, untuk menggambarkan garis penuh, kalau gambarnya garis penuh, maka dinyatakan dengan ada tanda sama dengan. Kalau garisnya putus-putus, maka tidak ada sama dengan. Nah, ini untuk yang garis putus-putus sama, membagi di sebelah kanan lebih besar dan lebih kecil untuk sebelah kiri. Karena ini tidak pakai tanda sama dengan, maka garisnya putus. Kita ambil contoh. Gambaran daerah himpunan penyelesaian, X lebih besar sama dengan 5. Nah, kita buat sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian garis X sama dengan 5. Jadi 5 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Ini titik 5,0. Kemudian kita garis dari atas ke bawah adalah garis X sama dengan 5. Jadi sepanjang garis ini, nilai X-nya adalah 5. Nah, ini membagi kiri dan kanan. Yang sebelah kanan kita kasih warna, sebelah kiri kita biarkan supaya berbeda. Nah, kalau ini lebih besar daripada 5, berarti daerah himpunannya adalah yang sebelah kanan, yang kebetulan kita kasih warna. Boleh juga kalau dibalik warnanya sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan tidak berwarna pun boleh. Jadi yang penting adalah letak DHP ini, daerah himpunan penyelesaian, harus sesuai dengan pernyataan ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau X kurang dari -1, kita buat garis 1 di sini, sebelah kiri O, dan ditarik ke atas, ke bawah, maka X sama dengan -1. Di sebelah kiri untuk daerah kurang dari, untuk sebelah kanan untuk lebih dari. Di sini tandanya kurang dari, sehingga DHP-nya adalah di sebelah kiri. Nah, barangkali ini untuk yang tegak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua dibatasi oleh garis datar. Nah, hampir mirip dengan yang tadi, cuman kalau garis tegak tadi X, hanya X saja, maka untuk garis datar adalah Y. Y lebih besar sama dengan A, Y kurang sama dengan A, atau Y kurang dari A atau yang lain. Yang jelas hanya ada variabel Y. Bentuk ini dibatasi oleh garis horizontal, Y sama dengan A. Ini Y sama dengan A, membagi atas dan bawah. Daerah di atas untuk Y lebih besar daripada A, yang bawah untuk kurang dari A.
sama garis penuh untuk bertanda sama dengan, kemudian yang putus untuk yang tidak. Nah, ini ketentuan ini akan berlaku untuk selanjutnya. Nah, ambil contoh. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian Y lebih besar daripada min 3. Maka kita buat sumbu X, sumbu Y, kemudian di bawah O, 3 langkah ke bawah ada garis Y sama dengan min 3. Maka daerah atas dan daerah bawah. Karena daerahnya lebih besar Y-nya, maka yang kita ambil DHP-nya adalah bagian yang atas. Kemudian yang B, kalau Y kurang dari 1, maka kita membuat garis Y sama dengan 1, di atas O 1 langkah, kemudian kita kasih perbedaan daerah yang atas dan daerah bawah. Karena ini kurang dari 1 berarti di bawah, maka DHP-nya adalah yang ini. Nah, barangkali itu sudah bisa kamu pahami dengan baik mudah-mudahan untuk yang dibatasi oleh garis tegak dan garis datar. Nah, kita lanjutkan dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah yang dibatasi oleh garis miring. Nah, ini sedikit membutuhkan pemahaman lebih serius daripada yang kedua tadi. Kita lihat, pernyataan umumnya adalah AX plus B lebih besar sama dengan C, atau kurang sama dengan C, atau kurang dari C. Jadi nilai X-nya ada dan B-nya ada. Jadi kalau X saja tadi, itu dia akan tegak, kalau Y saja dia akan datar, kalau ada X dan ada Y dia akan miring. Nah, bentuk ini dibatasi oleh garis miring AX plus BY sama dengan C. Kemudian AX plus BY kurang C itu untuk daerah yang melalui O, dan AX plus BY lebih dari C untuk daerah yang tidak melalui O. Nah, ini kalau untuk yang C per A-nya positif dan C per B-nya juga positif. Nah, ini daerah yang bawah itu adalah daerah yang kurang dari, yang di atas yang lebih dari. Tapi untuk bermacam-macam bentuk, kita akan perhatikan contoh berikut. Nah, gambaran daerah himpunan penyelesaian 2X plus 3Y lebih dari 6. Kita ambil titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0, maka Y-nya dapat 2. Maka di sini 2 atau 0,2 berarti. Kemudian titik potong sumbu X berarti Y-nya 0, maka X-nya adalah 6 dibagi 2. Jadi 3. Di sini 3. Kemudian kita kasih garis yang menghubungkan 0,2 dan 3,0. Nah, kita lihat. Kalau misalnya kita masukkan nilai X-nya 0, Y-nya 0, atau untuk daerah yang mengandung O, X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah 0 itu 0. Nah, pernyataan 0 kurang sama dengan 6 bernilai salah. Berarti daerah yang ada 0-nya itu bukan daerah HP. Jadi yang HP adalah seberang sebelah atasnya. Jadi ini adalah daerah HP. Saya ulangi, kalau kita masukkan ini salah, berarti yang seberangnya yang HP. Kalau ini benar, berarti daerah yang ada O-nya adalah daerah HP. Kemudian kita berikan contoh yang kedua, 2X min Y kurang dari 6. Nah, sama dengan yang tadi, pertama kita ambil X-nya 0, berarti Y-nya min 6. X-nya 0, Y-nya min 6, 0, min 6. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, kemudian kita buat garis. Nah, daerah ini daerah yang ada O-nya, sedangkan ini daerah yang tidak ada O-nya. Nah, kalau kita masukkannya, kita masukkan O 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0, maka 0 kurang dari 6. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, sehingga daerah yang ada O-nya ini adalah daerah HP. Jadi, untuk memudahnya memang kita mengecek dari 0. Nah, kita akan memberikan contoh yang lengkap. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian 2X min 5Y kurang dari 10. Nah, yang pertama kita buat garis 2X min 5Y
sama dengan min 10. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah min 10 per min 5, jadi 2. Titiknya adalah 0,2. Gambar 0,2 di sini. 0,2. Kemudian, kalau Y-nya 0, maka X-nya, X-nya adalah min 10 per 2, jadi min 5, maka menjadi min 5,0. Maka gambarnya ada di sini, min 5,0. Kemudian kita kasih garis yang menghubungkan min 5,0 dan 0,2. Nah, kita cek daerah yang mengandung O itu di sini. Ini yang tidak mengandung O atau 0,0. Nah, kita ambil ternyata bahwa 0 lebih besar dari min 10. Perhatikan, 0 lebih besar dari min 10 itu bernilai benar. Sehingga daerah sini yang ada O-nya adalah daerah HP. Nah, cukup jelas sekalian? Ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman buat kamu. Tapi sekiranya kamu merasa kesulitan, kamu boleh ulang kembali bagian video ini yang merasa kamu sulit. Nah, sekarang sistem pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaan linear adalah penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan linear. Jadi kalau ada lebih dari satu, itu namanya sistem. Untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, yang pertama kita gambar garis dan arsirlah daerah yang bukan HP untuk setiap pertidaksamaan. Kemudian tandai daerah HP yaitu daerah yang tidak kena arsiran. Jadi terbalik dengan yang tadi, kalau tadi yang diberi warna atau diarsir adalah yang HP, yang ini yang bukan. Tujuannya agar daerah yang tidak kena arsiran atau perubahan warna itulah daerah HP-nya, sehingga mudah untuk digambarkan. Nah, kita ambil contoh. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari min 2 kurang sama dengan kurang dari X, X kurang dari 5. Nah, ini sebenarnya bisa dipecah menjadi dua pernyataan, yaitu min 2 kurang dari X. Nah, boleh ditulis X lebih besar dari min 2. Dan yang kedua, X kurang dari 5. Jadi walaupun ini satu kesatuan, ini boleh juga dinyatakan sebagai sistem pertidaksamaan linear karena dipecah menjadi dua. Nah, yang pertama kita gambar garis X sama dengan min 2. Nah, tentukan min 2 sebelah kiri, kemudian dikasih garis karena ini tidak pakai sama dengan putus-putus. Kemudian karena tandanya lebih besar, berarti HP-nya yang sebelah kanan. Nah, yang kita arsir yang bukan HP sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua kita buat garis X sama dengan 5. Ini 5 ke atas. Nah, karena kurang dari, berarti yang dipakai HP adalah sebelah kiri. Sedangkan yang kanan kita arsir. Nah, sehingga daerah yang putih ini adalah daerah yang tidak kena arsiran. Adalah ini daerah himpunan penyelesaian. Nah, contoh 2. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari X kurang sama dengan 4 dan Y kurang lebih besar sama dengan 5. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat garis X sama dengan 4. Nah, di sini 4,0 ditarik ke atas. Kemudian karena tandanya kurang dari, maka sebelah kiri HP, sebelah kanan bukan HP, kita arsir yang bukan HP. Kemudian kita buat garis Y sama dengan 5. Maka kita buat garisnya. Karena Y lebih besar tandanya, maka daerah yang HP adalah daerah yang atas, yang bukan HP adalah bagian bawah.
Karena yang kita arsir adalah daerah yang bukan HP, yaitu daerah bagian bawah. Nah, daerah yang tidak kena arsiran adalah ini. Ini sebenarnya sampai bawah diarsir semua. Jadi yang benar-benar bersih, tidak kena arsiran daerah sini. Inilah yang disebut dengan daerah himpunan sistem perbidasaman linier dari X kurang sama dengan 4 dan Y lebih besar sama dengan 5. Nah, contoh yang ketiga. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian 2X plus Y kurang dari 4 dan 4X min 3Y kurang dari 12. Pertama kita buat sumbunya. Kemudian kita gambarkan 2X plus Y kurang dari 4. Kita ambil X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Kita gambar. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 2, 2,0. Kemudian kita kasih garis. Nah, karena ini kurang dari, berarti yang ada 0 kurang dari 4, ini 0-nya, bernilai benar, maka daerah ini adalah daerah HP, maka daerah ini bukan daerah HP, kita arsir. Kemudian yang kedua, 4X min 3Y kurang dari 12, kita buat X-nya 0, Y-nya min 4, yaitu 12 dibagi min 3. Kemudian kita gambar 0,4. Nah, kemudian Y-nya 0, X-nya 3. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 12 dibagi 4, 3. 3,0. Nah, kita gambarkan. Kemudian kita kasih garis. Nah, daerah ternyata bahwa kalau kita masukkan 0 kurang dari 12 bernilai benar. Nah, sehingga daerah sini adalah daerah yang mengandung O atau titik 0,0 adalah daerah yang benar, daerah HP. Yang ini bukan daerah HP. Nah, sehingga daerah yang tidak diarsir di sini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu barangkali. Nah, sekarang kalian mencoba gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari contoh dari soal ini dari 1 sampai 6. Kalau kalian sudah bisa, berarti bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Nah, andaikan kalian masih merasa kesulitan, boleh sambil mengerjakan soal ini sambil memutar ulang video. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Sekian barangkali perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dan saya harapkan kalian semua tidak bosan-bosannya untuk mau belajar terus kapan saja, di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.